wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Ayu Andi Ningsi, 2. Rika Puspitasari, 3. Sela Laswari Filia. Kami akan membahas materi tentang kekomprehensifan dalam mengidentifikasi peran dan fungsi dari kepala sekolah, konselor sekolah, guru kelas, dan profesi lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peran dan fungsi kepala sekolah. 1. Seorang yang memberikan dan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana dalam program bimbingan dan konseling anak usia dini dan sekolah dasar di sekolah. Kedua, kepala sekolah harus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah agar berjalan dengan baik. Ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab terhadap segala sesuatu, program ataupun perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai peran dan fungsi konselor atau guru bimbingan konseling di sekolah. Sardiman menyatakan bahwa ada 9 peran guru bimbingan konseling dalam kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu informator. Guru bimbingan konseling diharapkan sebagai sumber informasi kegiatan sekolah maupun umum. Kemudian sebagai organisator, sebagai pengelola kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu motivator, mampu merangsang dan memberikan dorongan serta untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar tersebut. Kemudian direktur harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Kemudian inisiator sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, transmitter bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Selanjutnya, sebagai fasilitator, yaitu yang memberikan atau memfasilitasi kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, mediator sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu evaluator, mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Selanjutnya yaitu fungsi konselor sekolah. Fungsi utama konselor adalah membantu siswa untuk lebih mengenal dirinya dan lingkungannya, serta membantu siswa untuk mengetaskan masalah yang sedang dihadapinya. Fungsi utama tersebut menyebabkan konselor diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, yakni harus menguasai bimbingan dan konseling baik secara teori maupun praktek, serta memiliki kepribadian yang baik. Peran dan fungsi guru kelas. Adapun peran-peran dan fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai seorang pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar pendidikan yang memiliki kualitas tertentu yang mencangkup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang lebih lanjut seperti kesehatan jasmani, kebebasan dari orang tua, dan moralitas serta tanggung jawab dalam bermasyarakat. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan hubungan peserta didik dengan guru, kematangan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka dalam melakukan atau guru harus berusaha untuk membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru dapat dilibatkan dalam pembimbingan pembelajaran yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang bertanggung jawab.
atas kelancaran dari pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga pernyataan emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih fokus dan kompleks. Yang keempat, guru sebagai pembimbing. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru yang akan menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia yang akan menjadi imam. Yang kelima, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak mengalami ketinggalan zaman. Yang keenam, guru sebagai model atau teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dari semua orang yang menganggap dia sebagai seorang guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk mengungkap bahwa peran ini mudah untuk ditentang apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan oleh seorang peserta didik. Yang ketujuh, guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, juga bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal yang tidak berharap untuk seorang untuk menasihati orang. Yang kedelapan, guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Untuk itu, guru dituntut untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan proses kreativitas tersebut. Berikutnya, peran dan fungsi tata usaha administrasi sekolah. Mereka bertugas dalam berbagai bidang, baik bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, ataupun mereka bekerja sendiri. Tugas mereka meliputi membantu proses pembelajaran, membantu urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, urusan keuangan, serta pekerjaan di laboratorium, perpustakaan, dan dalam hubungan masyarakat. Mill dan Standingford menyebutkan 8 tugas tenaga administrasi, yaitu menulis surat, membaca, menyalin, menghitung, memeriksa, memilah, menyimpan, dan melakukan komunikasi. Baiklah, sekian materi penjabaran dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.